Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Uswatun Hasana. Saya adalah dosen Teknik Metalurgi peserta Pekerti Internal Untirta 2021. Pada kesempatan ini saya akan meresum materi yang disampaikan oleh Dr. Syihabuddin Said mengenai penyusunan bahan ajar dan rubrik penilaian. Teknik penyusunan buku sebagai bahan ajar. Sebelum membahas secara teknis dan khusus tentang penyusunan buku ajar secara mendasar, perlu dipahami mengenai bahan ajar. Bahan ajar adalah suatu materi perkuliahan atau pelajaran yang disusun secara sistematis sebagai sumber belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Fungsi bahan ajar dibedakan menjadi 3 macam menurut Prastowo dalam Lestari di halaman 25-26 pada pertama, yaitu adalah fungsi bahan ajar dalam pembelajaran klasikal antara lain sebagai satunya sumber belajar serta pengawas dan pengendali proses pembelajaran. Yang kedua, fungsi bahan ajar sebagai pembelajaran individual, yaitu satu sebagai media utama dalam proses pembelajaran itu sendiri, dan yang kedua adalah sebagai alat yang digunakan untuk menyusun dan mengawasi proses peserta didik dalam memperoleh informasi. Kemudian yang ketiga, fungsi bahan ajar adalah sebagai pembelajaran kelompok, yaitu adalah sebagai bahan yang terintegrasi satu sama lain dengan proses belajar kelompok dengan cara memberikan informasi tentang latar belakang materi, informasi tentang peran orang-orang yang terlibat dalam pembelajaran kelompok, serta petunjuk tentang proses pembelajaran kelompok itu sendiri. Berdasarkan berbagai sudut pandang beberapa ahli, jenis bahan ajar dapat dibagi dua kelompok besar, yaitu jenis bahan ajar cetak berupa buku, modul, handout, dan lembar kerja. Yang kedua adalah bahan ajar non-cetak, yaitu bahan ajar yang dikembangkan dari barang sederhana, bahan ajar diam dan display, video, audio, dan overhead transparency atau OHT. Yang pertama adalah buku. Buku sebagai bahan ajar merupakan ilmu pengetahuan hasil analisis atau berisi di dalamnya berisi analisis terhadap kurikulum di dalam bentuk tertulis. Nah, menurut Prastowo juga secara umum buku dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu sebagai sumber, buku bacaan, buku pegangan, dan buku ajar. Kalau buku sumber ini dapat dijadikan sebagai rujukan atau referensi, sedangkan buku bacaan itu hanya berfungsi sebagai bacaan saja, misalnya seperti novel dan seterusnya. Sedangkan buku pegangan ini biasanya buku yang dipegang untuk pegangan guru atau dosen dalam mengajar. Kemudian buku teks, yaitu buku yang disusun untuk proses pembelajaran dan berisi bahan-bahan atau materi pembelajaran yang akan diajarkan. Kemudian ada handout, yaitu bahan tertulis yang disiapkan untuk memperkaya pengetahuan peserta didik. Yang selanjutnya adalah modul, bahan ajar yang ditulis dengan tujuan agar peserta didik dapat belajar secara mandiri tanpa atau dengan bimbingan guru atau dosen. Dan yang terakhir adalah LKS atau lembar kerja peserta didik atau siswa. Itu adalah materi ajar yang sudah dikemas sedemikian rupa secara terstruktur dan terarah, yang memuat materi, ringkasan, kemudian ada tugas-tugas juga yang berkaitan dengan materi yang sudah disampaikan, sehingga peserta didik siswa itu dapat diharapkan belajar secara mandiri tanpa bimbingan guru atau dosen. Perlu dilakukan suatu sistem pembelajaran yang secara dinamis dan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi pada saat pembelajaran akan dilaksanakan, hendaknya kita sebagai dosen atau tenaga pendidik itu profesional harus memahami empat pilar, yaitu pertama karakteristik isi pesan pembelajaran yang tentunya itu sebagai knowledge kita, kemudian juga agar ketika kita menyampaikan itu tidak salah paham atau tidak salah penyampaiannya, dan kemudian juga mendapatkan
strategi pembelajaran yang baik, kemudian jangan lupa strategi pembelajaran yang baik itu tidak lepas dari interaksi pembelajaran antara pendidik dan siswanya atau mahasiswanya, kemudian pengelolaan kelas itu baik secara daring ataupun luring, kemudian pemilihan bahan pembelajaran dan menit pembelajaran sebagai alat evaluasi juga nanti akan digunakan. Kemudian prinsip pengembangan bahan ajar ini ada 3. Yang pertama relevansi atau kesesuaian. Jadi nanti bahan ajar ini sangat erat kaitannya dengan capaian pembelajaran yang disusun dari RPS. Kemudian konsistensi. Konsistensi ini adalah capaian pembelajaran ini harus dikuasai oleh mahasiswa. Maka bahan ajar itu juga harus misalnya ada 4 capaian pembelajaran, jadi harapannya konsisten itu dari 4 capaian pelajaran itu juga ada 4 macam bahan ajar seperti itu. Nah, jangan sampai kurang atau lebih seperti itu. Kemudian adekuasi atau kecukupan bahan ajar itu tidak boleh terlalu sedikit dan tidak terlalu banyak. Jadi pada porsinya seperti itu. Nah, kemudian langkah pemilihan untuk pemilihan bahan ajar yang pertama adalah mengidentifikasi capaian pembelajaran yang menjadi acuan atau rujukan pemilihan bahan ajar, kemudian mengidentifikasi jenis-jenis materi bahan ajar, kemudian memilih bahan ajar yang relevan dengan capaian pembelajaran telah teridentifikasi, kemudian memilih sumber bahan ajar. Nah, cakupan isi bahan ajar itu ada 3. Yang pertama pengetahuan, keterampilan, dan nilai atau sikap. Pengetahuan di sini ada fakta, kemudian ada konsep, ada prinsip, dan ada prosedur. Sedangkan di keterampilan ini isinya adalah kemampuan mengembangkan ide dari satu topik, kemudian mampu menggunakan peralatan atau teknik kerja yang sudah disampaikan. Dan nilai dan sikap ini harapannya mahasiswa ini bisa mengutamakan nilai-nilai kejujuran, kemudian tolong-menolong, semangat dan minat belajar, serta mau menerima pendapat orang lain atau bekerja dalam satu tim, seperti itu. Nah, kemudian urutan bahan ajar atau sekuensnya, pertama ada yang pendekatan prosedural, yaitu di mana menggambarkan langkah-langkah secara urut sesuai dengan langkah-langkah melaksanakan suatu tugas, atau pendekatan hierarkis, di mana menggambarkan urutan yang berjenjang dari yang mudah, kemudian yang kesulit, atau dari yang sederhana ke yang lebih rumit, lebih kompleks, seperti itu. Ketentuan bahan ajar itu pertama bahasa yang digunakan adalah menggunakan bahasa Indonesia yang benar dan baku, kemudian yang sopan, yang santun, kemudian kalimat yang digunakan juga sesuai dengan tingkat kematangan dan perkembangan mahasiswa atau peserta didik. Istilah, kosakata, dan simbol-simbol itu dapat mempermudah pemahaman para peserta didik, seperti itu. Kemudian ada ilustrasi juga sangat penting, di mana memudahkan pembaca atau mahasiswa di sini peserta didik untuk memahami narasi-narasi yang sudah digambarkan. Secara sistematis untuk menulis buku ajar adalah sebagai berikut. Pertama kita menyusun RPS, rencana pembelajaran semester, di mana ini sebagai acuan proses pembelajaran mata kuliah. Kemudian mulai menyusun outline. Outline di sini ada dari pendahuluan, kemudian bagian isi, dan yang terakhir adalah bagian akhir. Biasanya pendahuluan ini berisi tentang deskripsi mata kuliah, kemudian juga seperti kompetensi prasyarat untuk mengambil mata kuliah itu sendiri. Nah, bagian isi selanjutnya berisi tentang topik pembelajaran, kemudian uraian tentang topik pembelajaran tersebut, materi yang sesuai dengan topik pembelajaran, dan tidak lupa diikuti oleh contoh kasus, kemudian ada ilustrasi, ada contoh soal, seperti itu. Kemudian ada kesimpulan. Jadi nanti kemudian ketika dikasih tugas atau misalnya dikasih evaluasi, mahasiswa bisa memberikan feedback yang baik, atau kita bisa menilai hasil mahasiswa baik atau buruknya dari nilai evaluasi itu sendiri. Kemudian bisa kita menyisipkan kunci jawaban jumlahnya sesuai dengan kegiatan pembelajaran itu sendiri. Bagian akhir jangan lupa untuk menyantumkan daftar pustaka, kemudian glosarium, indeks, lampiran, dan biografi penulis. Nah, mengembangkan evaluasi atau penilaian terhadap bahan ajar sangat penting untuk memperbaiki kualitas bahan ajar itu sendiri. Bahan ajar yang berkualitas itu
menjadi sumber belajar peserta didik dapat menunjang keberhasilan belajar mereka. Jadi ketika sudah merancang suatu pembelajaran semester, kemudian dilakukan proses pembelajaran, luarannya biasanya memiliki kemampuan sesuai capaian pembelajaran lulusan CPL. Nah, kemudian nanti evaluasi program pembelajaran itu menjadi patokan kita untuk memperbaiki kualitas bahan ajar. Jadi kalau misalnya sangat relate, kalau misalnya evaluasi pembelajarannya baik, kurang lebih akan sinkron terhadap kualitas bahan ajar itu sendiri. Seperti itu. Beberapa aspek penting yang dinilai dari bahan ajar adalah materi, penyajian, keterbacaan, teks wacana atau ilustrasi, dan bahasanya itu sendiri. Kemudian validasi kelayakan bahan ajar ini yang dikembangkan dilakukan dengan cara pertama uji coba keterbacaan atau readability. Readability itu maksudnya apakah bahan ajar ini mampu dibaca, mampu layak, seperti itu, dijadikan sebagai bahan ajar yang santun, yang sopan, dan yang cocok, yang pas digunakan untuk mata kuliah tertentu, seperti itu. Kemudian penilaian bahan ajar secara keseluruhan oleh pengguna sasaran dan uji terhadap capaian skor hasil belajar. Nah, sini ada lembar evaluasinya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pertama, kecermatan. Isi itu berisi dari validasi, kemutakhiran topiknya. Kemudian yang kedua adalah ketepatan cakupan isi. Biasanya isi ini berisi yang dinilai adalah kedalaman sesuai dengan tujuan instruksionalnya. Yang ketiga adalah ketercernaan. Biasanya apakah ini logis, terurut, cukup contoh dan ilustrasi, seperti itu. Nanti dicek di sebelah kanan ini hasil evaluasinya bagus atau tidak, seperti itu. Kemudian penggunaan bahasa, ragam bahasa yang komunikatifkah, atau dia kata singkat dan lugas. Yang kelima, perwajahan, atau biasanya ini lebih ke outline, kemudian template, seperti itu ya, lebih ke editorial dan sangat ciri khas gitu, ada khususnya. Kemudian ada ilustrasi, di sini ada ilustrasinya menarik apa tidak, seperti itu, dan kelengkapan komponen. Nah, setelah melakukan penilaian terhadap bahan ajar, maka kita lakukan analisis terhadap berbagai aspek yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan belajar. Setelah itu, baru dihasilkan sebuah keputusan atau kesimpulan terhadap bahan ajar, apakah sudah mencapai tingkat kelayakan, kesesuaian dengan tujuan, dan ketepatan terhadap isi dan materi, atau perlukah diperbaiki atau tidak. Demikian resume atau rangkuman dari materi yang disampaikan pada pelatihan pekerti oleh Dr. Syihab. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.